Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPD YLSAD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, mari kita mengucapkan salam revival bersama-sama. Revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Mencegah Rencana Jahat. Kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-29. Sekali lagi Amsal 3 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui ayat-ayat firman Tuhan yang tercantum dalam kitab Amsal 3 ini, khususnya di ayat 27 sampai 35, Salomo sebagai penulis Amsal memberikan berbagai didikan, ajaran dan juga nasihat yang berkenaan tentang berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 29 ini berkata, janganlah merencanakan sesuatu yang merugikan sesamamu yang tinggal di dekatmu dan mempercayaimu. Kita diingatkan untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan dan pertengkaran di antar sesama kita. Jangan berupaya untuk merencanakan dengan sembunyi-sembunyi atau perbuatan-perbuatan yang jahat yang dapat mencelakai dan merugikan orang lain. Apalagi terhadap orang yang dekat dengan kita, terhadap orang yang mempercayai kita. Apalagi orang tersebut itu percaya kita adalah orang yang baik. Nah, Amsal 3 ayat 29 ini adalah peringatan bagi kita Bapak Ibu yang melarang kita untuk merencanakan sesuatu yang jahat terhadap sesama kita dengan diam-diam. Nah, rencana jahat itu dapat muncul dalam pikiran Bapak Ibu. Itu dapat muncul dalam perasaan ataupun melalui anggapan atau penilaian kita yang buruk terhadap orang lain. Yang diam-diam itu ada dalam diri kita. Nah, kita bisa duduk bersebelahan dengan orang, tapi ternyata kita menaruh pikiran yang buruk. Kita memberikan penilaian buruk terhadap seseorang. Itu adalah sebuah rencana yang jahat yang muncul dalam pikiran dan perasaan kita. Memang tidak langsung mencelakai atau merugikan orang tersebut. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, saat itulah kita yang celaka, kita yang rugi. Karena tentunya apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu akan merugikan diri kita. Kita yang jadi kesal sendiri, kita yang jadi marah sendiri, ataupun kita yang jadi tidak tenang sendiri. Namun dan juga lebih parahnya lagi Bapak Ibu, jika rencana jahat itu benar-benar tertuang dalam tindakan, itu akan benar-benar dapat mencelakai dan merugikan orang lain. Dan tentunya Tuhan akan lebih tidak berkenan atas perbuatan kita ini, dan tentunya ada ganjarannya. Dari renungan kita hari ini Bapak Ibu, kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana kita mencegah rencana jahat itu supaya tidak muncul dalam kehidupan kita. Yang pertama, dan yang terutama, kita harus memenuhi hati dan pikiran kita dengan kasih Tuhan Bapak Ibu. Kolose 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Belajar dari teladan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Apakah ada yang pernah merencanakan sesuatu yang jahat kepada Tuhan Yesus? Ada. Bahkan yang melakukannya adalah orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Adalah orang yang dikasihinya, yaitu muridnya sendiri, Yudas Iskariot. Apakah dengan kuasanya Tuhan Yesus merencanakan sesuatu yang jahat kembali kepada Yudas dengan membalas dendam atau membunuh Yudas? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Padahal dengan jelas ya, Tuhan sudah mengetahui rencana jahat Yudas ini. Tetapi Allah tidak membalas. Bahkan dengan perkataan pun Tuhan Yesus tidak mengucapkan kata-kata yang kasar saat bertemu dengan Yudas. Bahkan Tuhan Yesus masih melayani Yudas dalam perjamuan makan malam bersama atau yang disebut dengan the Last Supper. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan memiliki hati yang penuh dengan kasih, pikiran yang penuh dengan kasih ya, terhadap Yudas yang telah merencanakan sesuatu yang jahat terhadap dirinya. Dan kasih inilah yang harus ada juga dalam hati dan pikiran kita Bapak Ibu. Dan bagaimana cara kita memenuhi hati kita, pikiran kita dengan kasih Allah itu? Yaitu yang pertama, dengan kita berdoa. Kita minta kepada Allah
Allah sudah berjanji dalam firman-Nya, Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di dalam damai sejahtera Allah terdapat juga rasa cinta atau rasa kasih yang dapat kita bagikan kepada sesama. Sesuai firman-Nya, saat kita minta kepada Allah, maka Allah akan memberikan kasih-Nya itu bagi kehidupan kita. Kemudian bagaimana cara kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan kasih? Yaitu dengan kita banyak membaca, menghafalkan ayat firman Tuhan tentang kasih, dan juga mendengarkan atau menyanyikan lagu-lagu pujian tentang kasih Tuhan. Kita percaya bahwa perkataan Tuhan dalam firman-Nya itu sangat berkuasa. Saat kita terus membaca, merenungkan, dan menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan, dan kita menaikkan setiap pujian kepada Tuhan tentang kasih-Nya, maka Tuhan berkuasa untuk memberikan, menanamkan kasih-Nya itu dalam hati dan pikiran kita dari ucapan kita yang memperkatakan firman. Contohnya saat kita merenungkan ayat firman Tuhan, menghafalkan ayat firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 8. Di sana ada firman Tuhan yang mengajarkan tentang kita harus saling mengasihi kepada sesama kita. Dengan kita mengasihi, maka Allah akan mengenal kehidupan kita. Nah, dari ayat firman Tuhan itu, ketika kita penuh iman memperkatakannya dari mulut kita, ya, maka di situ Tuhan akan menumbuhkan rasa saling mengasihi, baik kepada sesama, terlebih khusus kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, jika dalam hati dan pikiran kita diselimuti dengan kasih Tuhan, maka yang kita hasilkan adalah tindakan-tindakan yang juga dipenuhi dengan kasih-Nya Tuhan. Sehingga kita akan terus hidup bergaul baik dengan sesama kita, rukun dengan sesama kita, dimanapun kita berada. Terlebih khusus dengan orang yang dekat dengan kita akan semakin bergaul karib. Dan kita bisa menjadi pribadi yang saling menguatkan, memberkati, mendukung, dan menghibur satu sama lainnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mau memiliki kasih Tuhan di dalam hati kita, dalam pikiran kita, supaya kita dapat mencegah segala rencana-rencana jahat terhadap sesama. Dan kita juga berdoa kepada Allah, biarlah Allah yang memberikan kasih-Nya itu dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dari renungan ini. Mari kita akan kembali menghafalkan ayat hafalan pada hari ini yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 29. Firman Tuhan berbunyi demikian, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti renungan 79, kiranya menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang kami nikmati pada hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengajarkan kami untuk memiliki kasih Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mencegah, melawan setiap rencana-rencana jahat terhadap sesama. Tuhan, tolong kami dapat melakukan firman-Mu. Engkau berkati setiap jemaat Tuhan di GPD Ilsade Magelang, supaya hidup kami semakin hari kami semakin cinta akan Tuhan. Tuhan, kiranya keluarga GPD Ilsade Magelang yang berlindung padamu akan bersuka cita, akan bersorak-sorai selamanya, karena Engkau menaungi kami, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Kami aminkan setiap firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin.